3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nazilatul Faiza dengan NIM 236151024 dari kelas 2A TBI. Terdapat beberapa sastrawan yang membagi periodisasi sejarah sastra ini. Salah satunya H.B. Jassin yang mencakup kesusastraan pada angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 66, dan Mutakhir, yakni kesusastraan setelah tahun 1966 sampai pada angkatan 2000. Nah, yang pertama, kita akan membahas sastra angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka disebut juga angkatan 20-an karena angkatan ini dibentuk pada tahun 1920. Disebut angkatan Balai Pustaka karena banyak karya-karya sastra pada zaman itu diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Angkatan ini disebut juga angkatan Siti Nurbaya karena roman yang berjudul Siti Nurbaya karya Marah Rusli sangat laris dipasarkan pada saat itu dan banyak digemari oleh masyarakat. Balai Pustaka sebagai lembaga baca yang didirikan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1917 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan masyarakat. Nah, pada periodisasi sastra yang kedua yaitu angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru muncul pada 1930-an, tepatnya setelah periode Balai Pustaka. Angkatan Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastrawan pada masa itu, terutama karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Munculnya Angkatan Pujangga Baru sendiri karena berkat ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu lahir berbagai semangat baru yang dikobarkan oleh kaum muda. Salah satunya adalah semangat dalam menggerakkan bidang budaya. Angkatan Pujangga Baru merupakan salah satu bentuk perwujudan dari semangat dalam menggerakkan bidang budaya. Pelopor penerbitan majalah Pujangga Baru untuk pertama kalinya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armik Pane. Majalah Pujangga Baru juga diterbitkan karena banyak karya sastrawan yang disensor oleh Balai Pustaka. Sebagian besar karya yang disensor adalah karya tulis yang memiliki tema nasionalisme dan kesadaran bangsa. Oleh karena itu, majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Isi majalah tersebut adalah puisi, cerita pendek, romans, drama, esai, kritik sastra, dan telaah kebudayaan. Pada periodisasi sastra yang ketiga yaitu angkatan 45. Istilah angkatan 45 adalah sebuah nama bagi angkatan setelah mulai pudarnya eksistensi periode Pujangga Baru. Istilah angkatan 45 ini secara lugas baru digunakan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1949. Terlepas dari bagaimana polemik yang menyertai penamaan tersebut, mengingat rangkaian periode dalam sastra tidak bisa dibayangkan seperti balok-balok batu yang dijajarkan secara berurutan, melainkan saling tumpang tindih. Periode angkatan 45 dikuasai oleh suatu sistem atau norma sastra yang berbeda dari periode sebelumnya. Perbedaan konvensi sastra tersebut terlihat dari ciri-ciri estetik dan ciri-ciri ekstra estetik yang membedakan kedua periode tersebut. Salah satu ciri ekstra estetik yang menonjol pada angkatan 45 adalah individualisme yang tercermin pada karya-karya yang dihasilkannya. Sastra angkatan 45 misalnya sangat berbeda dengan sastra angkatan sebelumnya, seperti Pujangga Baru dan Balai Pustaka. Lahirnya angkatan 45 karena perubahan sosial politik pada tahun 1942 yang begitu mendadak. Jepang tiba-tiba datang menjajah Indonesia dalam kurun waktu pada tahun 1942 sampai 1945. Turut berkembang apa yang disebut sastra zaman Jepang. Produk karya sastra zaman ini banyak yang menghamba pada pemerintah Jepang di Indonesia. Bahkan romans, cerpen, dan puisi menjadi alat propaganda penjajah Jepang.
melalui sebuah lembaga Keimin Bunka Shidosho, sebuah pusat kebudayaan yang pro-Jepang. Akibatnya, beberapa sastrawan yang bergabung dalam lembaga itu dijuluki kacung dalam bahasa Jepang. Menyimak kondisi seperti itu, jelas kesusastraan Indonesia belum memiliki jati diri, yakni masih dalam pengaruh budaya Barat. Penguasa Jepang dan kolonial Belanda sangat dominan. Kreativitas sastrawan dan budayawan terbelenggu akibat situasi politik ketika masa itu. Nah, kejadian yang teramat penting yaitu detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 1945 sangat berpengaruh atas kegiatan kebudayaan, termasuk kesusastraan. Seni sastra angkatan 45 ini memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Memperhatikan konsep seni itu, tampaknya para sastrawan dan budayawan mempunyai era tersendiri yang tidak ingin dipengaruhi pihak lain. Mereka yang bernaung di bawah payung angkatan 45 ini ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani mereka. Tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 salah satunya yaitu Chairil Anwar dengan karya puisinya yang paling terkenal, yaitu berjudul Aku. Penulisan karya angkatan 45 mulai ditulis dengan bahasa Indonesia. Ada pengaruh politik yang kuat karena mendekati perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 1945. Kemudian, pada periodisasi sastra angkatan 50-an yang disebut dengan sastra kisah. Periode sastra angkatan 50 dimulai pada 1950 sampai 1960-an. Periode ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah Asuhan yang dipelopori H.B. Jasin. Karakteristik pengkaryaan antara angkatan 45 dan angkatan 50 tidak jauh beda. Hanya saja pergulatan politik yang membuat pembabakan periode sastranya menjadi berbeda. Angkatan 50 ini menjadi gambaran dunia sastra Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia mulai membangun pemerintahannya sendiri, lalu muncul berbagai partai politik dengan lambang kebudayaan masing-masing. Seperti Lembaga Kebudayaan Nasional, Lembaga Seni Budaya Nasional, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat, yakni Lekra. Pada angkatan 50-an ini, peran majalah dalam sastra sangat penting karena majalah ini terbit hanya sebulan sekali yang dapat memuat permasalahan sastra Indonesia. Selain itu, majalah lebih mudah didapatkan dan lebih murah dibandingkan buku. Sifat sastra menjadi lebih mudah ditemukan dalam kehidupan sosial budaya pada saat ini. Kemudian, masuk pada periodisasi sastra angkatan 66. Pada tahun 1966, di Indonesia terjadi peristiwa yang sangat penting, di mana peristiwa ini merupakan lahirnya Angkatan 66. Angkatan 66 ini melakukan pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan yang membawa kehancuran total. Pada angkatan ini, kita menyaksikan ledakan pemberontakan dari para penyair, pengarang, dan cendekiawan yang jiwanya telah lama dijajah dengan slogan yang tidak sesuai dengan isi hati nurani mereka. Konsep angkatan 66 adalah Pancasila yang telah diselewengkan pejabat pemerintah yang tidak bermoral, kecuali moral untuk dirinya sendiri. Akibat dari politik yang dijalankan tanpa perhitungan itu adalah masyarakat mengalami keruntuhan mental dan spiritual. Karya sastra pada angkatan 66 ini ada puisi, prosa, dan drama. Kemudian periodisasi sastra angkatan 70. Angkatan 70 dalam sastra Indonesia adalah angkatan pembawa sastra baru dengan corak yang berbeda dari angkatan sebelumnya. Angkatan 70-an ini diberi nama oleh Dami N. Toda dalam kertas kerjanya Peta Perpuisian Indonesia 1970-an dan sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Tifa Sastra Universitas Indonesia pada 25 Mei 1977. Angkatan sastra periode 70-an lahir karena pergeseran sikap berpikir dan bertindak menghasilkan wawasan estetik dalam karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Sastrawan di angkatan ini lebih berani untuk melakukan eksperimen dan terbosan dalam berkarya. Muncul karya sastra modern yang titik tolaknya dari sesuatu yang bersifat tradisional. Kemudian masuk pada periode sastra angkatan 80. Di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Pada saat itu,
pemerintah menetapkan peraturan yang ketat untuk mengatur karya sastra dan mengatur hak suara rakyat. Sastra angkatan 80-an memiliki ciri-ciri yang menonjol seperti memprovokasi, mengancam, dan yang diungkapkan dalam karya majalah Jaja. Karya sastra angkatan 80-an banyak bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang dinamis. Periode angkatan 80-an ini merupakan sastra yang dinamis yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang dinamis dengan pengembangan karya sastra film yang pesat. Kemudian periodisasi sastra angkatan 2000-an. Sastra pada angkatan 2000 ini diwarnai oleh munculnya pengarang wanita yang menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran tajam dan bebas. Periode ini dicirikan dengan bermunculan para penulis muda yang bebas mengeksplorasi bahasa dan tak terkungkung menabuhkan seks. Angkatan 2000-an ini merupakan sebuah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Rampan pada sejumlah pengarang dan penyair yang telah melahirkan wawasan estetik baru pada 90-an. Kemudian masuk pada sastra akademik. Sejarah perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat terlepas dari kegiatan kritik sastra. Kegiatan penelaahan karya sastra di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para kritikus yang berasal dari kalangan akademik yang hasil kajian dikenal sebagai kritik akademik. Banyak sumbangan yang diberikan kalangan akademik dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Telah mereka terhadap karya sastra Indonesia memberikan sumbangan yang besar pada berbagai permasalahan kesusastraan di Indonesia. Kalangan akademik atau kritikus akademik dihasilkan oleh fakultas-fakultas sastra yang pada awal dekade pada 1970 yang masih belum populer. Saat itu hanya ada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran. Namun, perkembangan fakultas sastra di berbagai universitas di Indonesia sangat lambat dibandingkan fakultas-fakultas lainnya. Hal tersebut disebabkan selain minimnya fasilitas gedung, buku-buku literatur, tenaga pengajar, dan minat mahasiswa juga kurang terhadap masalah-masalah kebudayaan khususnya pada sastra. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dosen-dosen, dengan cara kursus, pelatihan, penataran, penerbitan, dan sebagainya. Kemudian, sastra eksperimen. Sastra eksperimen merupakan bentuk sastra yang mengeksplorasi batas-batas tradisional dalam penulisan, struktur, dan gaya. Dalam sastra ini, penulisan yang mengacu pada penggunaan kata atau gaya yang tidak biasa atau tidak konvensional. Sastra eksperimen seringkali menantang pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan karya tersebut dengan cara yang baru dan tidak biasa. Sastra eksperimen dapat berupa penggunaan bentuk cerpen yang tidak biasa, seperti cerpen koran yang menggunakan jenis tulisan lain sebagai teknik penceritaan. Untuk selanjutnya yaitu sastra cyber. Sebelum munculnya sastra cyber, dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media, antara lain sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya. Ketika biaya publikasi semakin mahal, begitu juga dengan keberadaan sastra koran atau majalah dirasa telah membangun hegemoninya sendiri, internet pun datang. Komunitas-komunitas sastra dunia maya mulai muncul, memanfaatkan teknologi seperti mailing list, situs, forum diskusi, dan kini juga blog internet menawarkan iklim kebebasan, yakni tanpa sensor. Semua orang boleh memajang karyanya dan semua boleh mengapresiasinya. Penggunaan istilah sastra cyber sendiri menyatakan jenis medium yang dipakai, yaitu medium cyber, persis sama halnya dengan istilah sastra koran, sastra majalah, sastra buku, sastra fotokopian atau stensilan, sastra radio, sastra dinding, dan sebagainya. Jadi, semua tulisan sastra yang dipublikasikan melalui medium cyber disebut sastra cyber. Dengan berkembangnya dunia internet, banyak yang berlomba-lomba, tidak hanya individu, baik yang sudah ternama maupun yang belum pernah memuat karyanya ke dalam beberapa situs. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.